association with. Aktivitas warga di dermaga sudah ramai terlihat di pagi hari. Lalu lalang warga di kota yang memiliki wilayah perairan di 3 pulau yakni Bunaken, Siladen, dan Manado Tua membuat dermaga Kalimas jarang sepi. Tidak hanya perairan, wilayah Manado juga dikelilingi perbukitan dan barisan pegunungan. Dengan geografisnya tersebut, Manado merupakan dataran rendah yang banyak dijadikan tempat bermukim warga Sulawesi Utara. Manado terletak di utara Pulau Sulawesi dengan luas lebih dari 15 hektar dan beriklim tropis. Dengan kondisi geografis dan curah hujan cukup tinggi di akhir tahun, Manado sempat dilanda banjir besar. Untuk mencegah hal serupa, beberapa upaya dilakukan. Salah satunya, PUPR membangun bendungan kuil Kawangkoan. Bu Jen, boleh jelaskan memang geografis dari Sulawesi Utara, khususnya Manado ini seperti apa? Karena kita tahu di tahun 2014 ini sempat terjadi banjir besar ya Bu ya? Oke, betul. Jadi kota Manado itu memang letaknya di Teluk Manado, di daerah yang agak datar, dan dikelilingi oleh bukit-bukit. Berpotensi banjir karena banyak sungai yang bermuara di kota Manado, dan potensi banjir yang paling besar adalah Sungai Tondano. Nah, lewat Kementerian PUPR telah dilakukan studi kelayakan untuk melihat penanganan Sungai Tondano ini, dan sudah dilakukan studi kelayakan, ternyata ada potensi untuk membuat tampungan air sehingga ditindaklanjuti dengan detail desain, dan hasil detail desain itu bangunan bendungan kuil Kawangkoan yang kita lihat sekarang. Jadi mereduksi banjir di kota Manado, menjadi potensi sumber air baku untuk Manado, Bitung, dan Minut dengan pengaturan operasi waduk. Dengan adanya pintu di spillway, air yang keluar dari bendungan bisa diatur sehingga banjir Manado dapat direduksi. Saat ini pembangunan bendungan sudah mencapai sekitar 66%. Pembangunan sudah dilakukan sejak 2016 dan dijadwalkan selesai pada Agustus 2022. Proses pembangunan bendungan sangat memperhatikan ketahanannya. Jadi ya menyangkut konstruksi itu ya harus kita perhatiin betul-betul pelaksanaannya. Nah, apalagi bendungan ini adalah dengan tipe earthfill atau timbunan urugan tanah dengan inti tegak, dan kemudian di cover dengan batu atau biasa kita sebut boulder pada bagian upstream dan downstreamnya, di mana lebar atas dari bendungan ini adalah 11 meter. Bendungan ini dapat menampung sekitar 23 juta meter kubik air. Pelaksanaan pembangunannya pun diawasi dan dibimbing oleh Komisi Keamanan Bendungan. Kawasan Bendungan Kuil Kawangkoan juga tengah dalam proses penataan untuk kawasan wisata budaya. Terdapat gedung serbaguna yang nantinya digunakan untuk berbagai event atau perhelatan budaya dengan konsep gedung berbentuk burung hantu atau burung mahoni yang merupakan lambang dari suku Minahasa. Memang ada kawasan untuk wisata. Dalam hal ini kawasan wisata Waruga yang merupakan makam leluhur dari orang-orang Minahasa tempo dulu. Selain itu, ada juga penataan untuk kawasan wisata air di waduk nanti. Kemudian ada penataan kawasan juga untuk penanaman pohon-pohon yang produktif.
Kawasan Bendungan Kuil Kawangkoan sangat mementingkan wisata budaya karena suku Minahasa sangat kaya dengan tradisi, seperti tari kawasaran. Tari kawasaran adalah tari para leluhur terdahulu yang diangkat dari upacara adat. Kawasaran berasal dari kata kawak yang artinya melindungi. Asaran itu berlaku seperti. Jadi kawasaran berarti berlaku seperti para leluhur menjadi pelindung negeri dan kehidupan. Di dalam tari kawasaran secara umum terdapat 3 babak. Babak pertama adalah babak Sumakalele yang diambil dari upacara ritual Mahua, di mana meminta perlindungan kepada leluhur untuk bertahan di tanah Sulawesi dengan saling beradu atau membunuh. Babak kedua, Kumoyak, yang diangkat dari upacara kematian dengan gerakan mengacung-acungkan pedang. Ini menggambarkan ketika kepulangan pasca perang dengan membawa kepala musuh, kemudian diletakkan di tanah dan menari melingkarinya untuk mendoakan ketentraman jiwanya. Babak ketiga adalah lalayaan, yang berarti tarian kegembiraan sebagai ucapan syukur atas kemenangan. Kostum tarian kawasaran berwarna merah yang berarti simbol kehidupan. Bang Tonaas, ini tarian kawasaran saya lihat menarik sekali, terutama kostumnya nih. Ini saya lihat ada paruh burung, ada tengkorak, ada tanduk. Ini aslikah dan apa nih maknanya, Bang? Ya, ini asli ini. Ini ada tengkorak monyet, ini paruh burung uak atau rangkong. Ini juga ini ada tanduk dari sapi hutan, rangkong. Jadi topi ini disebut porong tokai. Jadi porong tokai, jadi menyimbolkan topi ini menyimbolkan keberanian dari seorang warane pemain kawasaran. Aksesori dan gelang yang digunakan merupakan peninggalan leluhur yang berusia ratusan tahun. Batu mulia yang digunakan sebagai kalung melambangkan kesakralan dan tidak boleh dipegang oleh perempuan. Menurut cerita leluhur, jika wanita menyentuh atau memakainya, bisa berakibat sakit hingga kematian. Cerita suku Minahasa di tanah Sulawesi Utara sangat menarik untuk ditelusuri. Bagaikan cerita dongeng, namun di dunia nyata. Punya segudang pukau dan rahasia. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Inside Indonesia in association with